Kamu gendeng lah. Aku gendeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok Tiga. Jadi hari ini kita mau mewawancarai salah satu pegawai perbankan yang ada di Kota Pasuruan dalam rangka memenuhi tugas mata kuliah bank dan lembaga keuangan lainnya. So, ayo. Halo, nama saya Muhammad Subagi, NPM 3201. Halo, aku Bakhtiar Putra Firmansyah, NPM 3310. Halo, perkenalkan nama saya Amalia Putri Nati, NPM 3235. Halo, aku Retna Aprilia Putri, NPM 3216. Halo, perkenalkan nama aku Nuril Hikmah, NPM 3256. Oke, di sini perkenalkan saya Kalista Rastena Gersia, NPM 3257. Halo, perkenalkan nama saya Diva Lestari, NPM 3211. Oke, di video wawancara kali ini kita bersama dengan salah satu pegawai perbankan yang ada di Kota Pasuruan. Mungkin bisa perkenalan dulu ke atas nama siapa dan bekerja di bagian apa? Jadi perkenalkan, saya Yurisifla Putri Bahtiar, saya kerap dipanggil Yuris. Saat ini saya bekerja di bagian asuransi, tepatnya di PT BRI Life, di mana perusahaan tersebut itu perusahaan anak perusahaan BRI. Jadi saya saat ini bekerja di kantor cabang Pasuruan, gitu. Oke, langsung aja kita mulai wawancaranya. Gini Mbak, bisa diceritakan nggak secara singkat peran dan tanggung jawab Anda di bagian asuransi? Untuk peran dan tanggung jawab di bagian asuransi, yang pertama melakukan pemasaran atau penjualan produk asuransi kepada nasabah BRI. Oke. Terus yang kedua melakukan pelayanan terhadap nasabah. Jadi kalau misal ada nasabah yang mau tanya-tanya mengenai preminya atau seputar asuransi bisa tanya ke saya. Terus yang terakhir itu melakukan klaim. Jadi kalau misal ada nasabah yang masa asuransinya sudah selesai, waktunya ngeklaim supaya uangnya cair, itu nanti ke saya bantu gitu. Terus dalam sehari-hari aktivitas apa yang paling sering Anda lakukan dari beberapa tugas tadi? Yang pertama sudah jelas mencari nasabah ya. Jadi kalau misal untuk saat ini saya tidak mendapatkan nasabah, saya akan mencari nasabah ke lapangan. Kayak misal referensi dari CS, teller atau RM, nasabah yang rekeningnya banyak gitu loh Mas. Jadi saya nyamperin ke sana menawarin produk asuransi gitu. Terus juga melakukan administrasi. Ya kayak itu tadi yang saya jelaskan. Jadi saya membantu proses pengklaiman nasabah yang sudah selesai. Apabila nasabah terkena penyakit kritis atau meninggal dunia, itu kan nanti bisa dicairkan uangnya gitu. Betul. Gitu sih. Baik. Oke, kemudian bagaimana cara Anda menjaga kualitas pelayanan Anda kepada nasabah agar tetap konstan? Yang pertama memahami kebutuhan nasabah. Jadi kita terus mencari istilahnya itu kayak kebutuhan nasabahnya, kuatnya bayar premi itu berapa. Kalau misal nasabah sudah deal baru nanti didaftarkan asuransi. Terus yang kedua responsif. Jadi kalau misal sewaktu-waktu ada nasabah yang butuh, gimana caranya kita itu mengutamakan nasabah gitu. Terus dalam menawarkan pasti ada kendala kan. Nah, itu apa saja kendala yang sering dialami Anda ketika menawarkan produk asuransi? Yang pertama, kendalanya biasanya nasabah itu tidak percaya dengan asuransi Mas, kayak trauma gitu. Jadi gimana caranya kita memberi pemahaman bahwa asuransi itu nggak sejelek itu gitu loh. Bahwa asuransi ini untuk proteksi apabila nasabah tiba-tiba terkena risiko kayak meninggal dunia atau penyakit kritis gitu.
Selanjutnya, bagaimana respon nasabah terhadap produk asuransi yang ditawarkan oleh pihak bank? Untuk saat ini responnya itu macam-macam. Yang pertama ada yang nasabah itu langsung tertarik, soalnya dia itu sudah memahami pentingnya proteksi pada dirinya. Terus yang kedua ada juga yang ragu-ragu. Jadi dia itu jadi nasabah itu belum paham manfaat asuransi seperti apa. Terus yang ketiga ada nasabah yang benar-benar nggak mau, dimana dia tuh sudah trauma sama asuransi. Iya, ya. Lalu strategi apa yang biasanya digunakan agar nasabah lebih memahami manfaat dari asuransi itu sendiri? Yang pertama menggunakan bahasa yang sederhana yang mudah dipahami ya. Terus yang kedua memberi contoh kisah nyata, kayak misal seperti artis Vanessa yang meninggal dunia. Itu kan Vanessa Angel itu kan dia kan sudah punya asuransi. Jadi kalau misal Vanessa sama suaminya meninggal dunia, otomatis anaknya itu sudah tercover mendapatkan biaya santunan gitu. Bisa di cover ya? Jadi penting sekali ya memiliki asuransi tersebut. Iya, sangat penting bagi Proteksi ke depannya. Oke, itu kan tadi seputar strategi. Kemudian ini saya mau menanyakan bagaimana sebuah tim dari Anda itu untuk saling mendukung mencapai target bersama. Pastinya kan ada target yang ditentukan dari perusahaan. Iya. Yang pertama itu saling prospek nasabah. Jadi gini, misal dari CS atau teller itu ada nasabah yang mau membuat asuransi, maka teller sama CS itu akan menghubungi saya buat saya daftarkan asuransi. Selain itu, jika saya mempunyai nasabah yang ingin buka tabungan atau pinjaman, nanti akan saya arahkan ke bagian pinjaman sama dana itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, kalau semisal kita ingin atau mau bekerja di bagian asuransi bank tersebut, apakah ada skill khusus agar kita itu bisa masuk di dunia asuransi itu? Sudah pasti ada ya. Yang pertama komunikasi, di mana nanti supaya mudah menjelaskan produk kepada nasabah. Terus yang kedua negosiasi, di mana nanti kan kalau misal mau ikut asuransi harus mengetahui mampunya nasabah itu berapa preminya gitu. Terus yang ketiga harus jujur, di mana nanti jika menjelaskan produk kepada nasabah tidak boleh dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangi. Jadi harus transparan gitu. Nah, kalau semisal nih kita itu udah ada kemampuan yang kakak tadi jelaskan itu, nah apakah di perusahaan tersebut ada pelatihan khusus yang membantu karyawan agar bisa meningkatkan kemampuan tersebut? Sudah pasti ada. Saat saya masuk di sini itu saya pelatihan selama seminggu, tepatnya di Yogyakarta. Nah di sana nanti kita itu dijelaskan mengenai produk-produk yang akan dipasarkan kepada nasabah. Nah selain itu nanti kita juga dikasih trik atau teknik untuk kita memasarkan produk tersebut. Terus yang terakhir nanti ada ujiannya diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Jadi nanti dapat sertifikasi dari AAJI gitu. Gimana kakak menggambarkan pekerjaan kakak atau kesan kakak selama bekerja sebagai asuransi bank? Pekerja di industri ini tuh seringkali disalahpahami hanya sebatas menawarkan asuransi. Padahal kenyataannya jauh lebih luas dan mencakup berbagai peran strategis. Jadi buat kalian yang suka tantangan atau suka mencoba hal-hal baru, terus suka menawar-nawarkan produk, ini cocok buat kalian yang mau mencoba di bidang asuransi ini. Tuh. Nah teman-teman, jadi itu tadi hasil wawancara kita di video kali ini. Dari pembahasan tersebut kita bisa memahami bahwasannya bagian asuransi di bank itu memiliki peran yang sangat penting dalam pelayanan nasabah, sekaligus menghadapi berbagai tantangan yang harus diselesaikan dengan strategi yang tepat. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kita kali ini, yaitu Kakak Yuris.
yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi pengalaman sama kita semua. Dan kami juga berharap semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menjadi referensi tambahan pembelajaran kita semua. Oke, kami ucapkan terima kasih kepada narasumber kami kali ini yaitu Kakak Yuris. Iya, sama-sama. Saya juga minta maaf jika ada kesalahan kata baik disengaja maupun nggak disengaja. Kita terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk berbagi pengalaman dan cerita-cerita tentang seputar menjadi bagian dari asuransi. Dan kami berharap semoga video kali ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi tambahan referensi pembelajaran bagi kita semua. Kami dari kelompok 3, mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangan dalam pengambilan video wawancara kali ini. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.